Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam bahasan mengenai hadis-hadis tentang keutamaan azan. Hadis-hadis tentang keutamaan azan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan. Di antaranya adalah bahwa di dalam azan terdapat pahala yang besar. Di dalam azan terdapat pahala yang besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya manusia tidak mendapati pahala yang besar itu kecuali dengan melakukan undian, maka mereka akan melakukan undian. Untuk mendapatkan pahala yang besar itu mereka berebut. Dan karena mereka berebut, mereka harus melakukan undian, maka mereka akan melakukan undian. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah bahwa orang-orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ada beberapa tafsiran para ulama mengenai ucapan Nabi SAW ini. Al-muazzinuna atwalun nasi a'naqa yaumal qiyamah. Orang-orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Pertama, di antara tafsiran para ulama adalah orang yang paling selamat pada hari kiamat dari kesulitan, kesusahan di hari itu. Karena pada hari itu manusia berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan. Tentu yang paling tinggi dan paling panjang lehernya selamat dari nafas yang sesak. Kemudian paling panjang lehernya selamat dari ditenggelamkan oleh keringat. Karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan ditenggelamkan oleh keringatnya di saat matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla ke kepala manusia sejarak 1 mil. Dan manusia bertingkat-tingkat ketika ditenggelamkan oleh keringatnya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai mata kaki, sampai betis, sampai pinggang, sampai dada. Ada yang semuanya ditenggelamkan. Nah, tentu orang yang paling selamat pada hari itu adalah orang yang paling tinggi. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya paling panjang lehernya maknanya adalah mereka adalah orang yang paling menanti-nanti ya ganjaran balasan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka menginjit-injitkan kaki
untuk melihat apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini semua tafsirannya dapat diterima, dan tafsiran atau penjelasan seperti ini disebut dengan penjelasan yang bervariasi dan tidak saling bertentangan. Ini diantara keutamaan orang yang memandangkan azan. Kemudian diantara keutamaan lagi yang telah kita sampaikan di pertemuan kita sebelumnya adalah bahwa tidaklah manusia, jin, atau apapun, baik benda mati, walaupun benda mati sekalipun, yang mendengar suara muazzin, melainkan semuanya nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat untuk orang yang memandangkan azan tersebut. Makanya dianjurkan orang-orang yang memandangkan azan untuk mengangkat suaranya, meninggikan suaranya, agar suaranya dapat didengar oleh orang yang jauh sekalipun, sehingga nanti semuanya itu akan menjadi saksi untuknya di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis salati adbar syaitan. Kata Nabi SAW, ini diantara keutamaan azan, apabila azan telah dikumandangkan untuk salat berjamaah, apabila azan telah dikumandangkan untuk salat berjamaah. Dari sini Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, para ulama mengambil hukum bahwa untuk salat berjamaah tidak boleh menghimpun jamaah, mengumpulkan jamaah, kecuali dengan cara mengumandangkan azan. Untuk menghimpun, mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan salat berjamaah. Salat berjamaah yang kita maksud di sini adalah salat 5 waktu sehari semalam, kecuali dengan azan. Tidak ada caranya selain daripada mengumandangkan apa? Azan. Kalau seandainya ada orang menggantinya dengan cara yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Selain daripada azan, untuk mengumpulkan orang-orang, memanggil orang-orang untuk menghadiri salat berjamaah, digunakan cara yang lain, maka ini tidak dibolehkan. Nabi SAW mengatakan, idza nudiya bis salah, apabila telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian kata Nabi SAW, adbarus syaitan, maka setan akan berpaling, setan akan menjauh, lahu duratun hatta la yasma'u ta'zin. Ketika azan dikumandangkan, setan akan berpaling, menjauh, lari, ya, seraya mengeluarkan bunyi kentutnya agar dia tidak mendengar azan. Seraya, jadi dia berpaling, dia lari, seraya dia keluarkan bunyi kentutnya dengan tujuan agar dia tidak mendengar apa? Azan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah Nabi SAW melihat syaitan? Apakah Nabi SAW melihat syaitan sehingga dia tahu hal ini lalu dia sampaikan kepada sahabat? Maka jawabannya tidak. Kecuali yang memang Allah Azza wa Jalla tampakkan syaitan kepada Nabi SAW. Ya. Namun pada dasarnya Nabi SAW tidak melihat syaitan, karena syaitan adalah makhluk apa? Gaib. Dia ada berdasarkan berita dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak dapat dan tidak mampu untuk mengindrainya. Nah, itulah hukum asal manusia. Manusia tidak dapat melihat syaitan, jin. Sehingga kalau ada orang yang mengaku-ngaku dapat melihat, kalau tidak dia berbohong, kalau tidak memang di dalam badannya ada apa? Ada jin. Sehingga yang melihat jin
itu adalah jin juga. Ya. Nah, Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, karena beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang keluar dari mulut Nabi kecuali itu adalah apa? Wahyu. Yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Muhammad kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak ada yang diucapkan oleh dia dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya syaitan ketika mendengar suara azan dikumandangkan, mereka akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan bunyi suara kentut agar mereka tidak mengumandangkan apa? Agar mereka tidak mendengar apa? Azan. Ini penjelasan Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Perhatikan. Ini penjelasan bagi kita. Pertama, syaitan terganggu dengan suara azan. Syaitan terganggu dengan suara apa? Azan. Ya. Saking terganggunya dia, tersakitinya dia menyelamatkan dirinya dengan cara lari, berpaling. Bahkan supaya sakitnya tidak terlalu besar buat dirinya, dia keluarkan bunyi suara apa? Kentut agar dia tidak mendengar suara azan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah perang antara orang yang beriman dengan syaitan. Itu pasti dan tidak pernah akan habis selesai sampai hari kiamat. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Perang, pergulatan antara orang yang beriman dengan syaitan itu hak. Makanya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita akan permusuhan dengan syaitan, pergulatan dengan syaitan, perang dengan syaitan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan, agar jangan sampai kita menjadikan syaitan sebagai aulia yang kita ikuti, yang kita taati, yang kita tunduk kepadanya. Kenapa? Inna syaitana kana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Makanya oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, apakah syaitan itu ada tidur? Hal syaitan yanam? Apakah syaitan itu tidur? Ada enggak syaitan itu tidur? Maka apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Seandainya syaitan itu tidur, maka niscaya orang-orang yang beriman akan istirahat dari kejahatannya, keburukannya. Orang-orang yang beriman akan bisa beristirahat dengan tenang. Tapi syaitan tidak pernah tidur. Dia akan terus berusaha untuk menggelincirkan, menyesatkan, menghalangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar manusia ini semuanya, seluruhnya sama-sama memperoleh azab di dalam neraka Allah pada hari kiamat dengannya. Itu tujuan syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kata Allah. Sesungguhnya syaitan tidaklah menyeru manusia melainkan semuanya agar semuanya termasuk ke dalam golongan penghuni neraka yang menyala-nyala, sama-sama diazab oleh Allah dengannya pada hari kiamat di dalam neraka. Makanya hendaknya kita apa? Menyadari hal ini, bahwasanya syaitan akan terus berusaha untuk menggelincirkan kita. Bahkan Bapak Ibu, perhatikan, bahkan sampai-sampai di detik-detik kita akan meninggal dunia. Sampai-sampai di detik-detik kita akan apa? Meninggal dunia, berpisah dari dunia ini. Syaitan tidak akan melewatkan kesempatan itu.
Kesempatan untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari mengucapkan kalimat tauhid. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk apa? Surga. Bapak Ibu kira syaitan akan biarkan kita? Oh, biarkan. Dia mau mati itu. Kalau manusia mungkin, oh dia udah mau mati, udah tinggalin dia. Syaitan tidak. Syaitan akan berusaha bagaimana caranya manusia ini tidak mati di atas kalimat tauhid. Ya. Makanya karena itu disebutkan dalam sebuah athar, ketika Imam Ahmad akan meninggal dunia, ketika Imam Ahmad sakarat, Imam Ahmad, imam besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika dia sakarat, anaknya datang, kemudian dia lihat ayahnya, ya, dalam keadaan sakarat, nafasnya satu-satu. Maka anaknya mengatakan, "Ya abi, qul la ilaha illallah." Wahai ayah, ucapkan la ilaha illallah. Kata Imam Ahmad, "La, tidak." Anaknya kaget. Lalu anaknya mengatakan, "Wahai ayah, ucapkan kalimat la ilaha illallah." Kata Imam Ahmad, "La." Tidak, kaget anak. Ketika Imam Ahmad tersadar dari keadaan sakarat, ada orang-orang yang ketika dia berada dalam keadaan sakarat, saat-saat yang sulit dan seakan-akan dia akan mati, dia sadar lagi. Ketika dia sadar, anaknya bertanya, "Wahai ayah, kenapa tadi ketika engkau sakarat, aku katakan kepadamu agar engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, engkau mengatakan tidak?" Maka apa kata Imam Ahmad? "Sesungguhnya syaitan datang kepadaku kemudian mengatakan, 'Ya Ahmad, kun Yahudiyan.' Wahai Ahmad, jadilah engkau orang Yahudi. Masuklah ke dalam agama orang Yahudi." Aku pun mengatakan apa? Tidak. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Ahmad, kun Nasraniyan." Wahai Ahmad, jadilah engkau orang Nasrani. Maka aku pun mengatakan apa? Tidak. Allahu Akbar. Sampai seperti ini syaitan berusaha ingin menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia. Di saat kita akan mati, ya subhanallah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla mantapkan lisan kita, ucapan kita di saat kita akan meninggal dunia dengan ucapan tauhid, la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, peperangan antara kita, khususnya orang-orang yang beriman, dengan syaitan, itu adalah peperangan yang tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Dia akan terus menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas, sebagaimana yang dia sumpahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dia sumpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku benar-benar akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas. Untuk apa? Agar kita semua tersesat, agar kita semua terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, saya Bapak Ibu tidak akan selamat dari jeratan syaitan kecuali dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut kepada hadis. Jadi kata Nabi SAW, syaitan akan berpaling, ya, lari sambil mengeluarkan bunyi suara kentut agar dia tidak mendengar azan. Jadi dia akan menjauh dari manusia. Ini juga merupakan pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah, zikir ya, menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka syaitan akan apa? Lari. Karena azan zikir. Azan apa? Zikir. Ya. Syaitan akan lari. Larinya bukan lari meninggalkan kita, tapi dia lari untuk bersembunyi sesaat, lari untuk menjauh sembari mengintai. Ketika kita lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan kembali lagi. Jadi Bapak Ibu jangan kira syaitan itu akan lari meninggalkan kita. Tidak, dia lari menjauh melihat dari kejauhan. Kapan kita lalai dari berzikir kepada Allah, dia datang lagi. Dia bisikkan keburukan, dia bisikkan kejahatan, keraguan dan lain sebagainya ke dalam hati kita. Itu yang Allah katakan, alladzi yuwaswisu fi
rinnas. Ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejahatan syaitan yang suka bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Ketika kita mengingat Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa membisikkan keburukan, kejahatan ke dalam hati manusia. Itulah kerjaan syaitan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berzikir kepada Allah, syaitan lari. Namun lihat, kata Nabi SAW, فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءَ أَقْبَلْ. Namun apabila seruan azan telah selesai, seruan azan telah berakhir, syaitan datang lagi. Syaitan datang apa? Lagi. Nah ini lihat, menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwasanya syaitan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya untuk menyesatkan kita, memerangi kita, berbuat jahat kepada kita. Selesai azan dia datang. Ustaz, ngapain syaitan datang lagi Ustaz? Iya, dia berusaha untuk menghalangi kita dari menegakkan salat, mendatangi salat. Ya, atau setidaknya dia berusaha untuk apa? Memalingkan kita dari apa? Berzikir kepada Allah, dari berdoa. Nanti kita akan lewati hadis bahwasanya doa antara azan dan iqamah itu doa yang apa? Mustajab. Nah, seharusnya kaum muslimin selesai azan dikumandangkan, dia duduk, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi syaitan datang, kemudian dia lakukanlah apa? Dia sibukkan manusia dari apa? Dari berdoa kepada Allah. Bagaimana? Main HP, ngobrol, macam-macam. Ya. Kecuali kalau memang ada keperluan mungkin nggak ada masalah. Ini enggak. Cuman sekedar menunggu-nunggu iqamat dikumandangkan. Menunggu-nunggu iqamat dikumandangkan, dia habiskan waktu untuk hal yang tidak penting. Yang paling penting dia berdoa. Berdoa apa? Ampunan, keselamatan. Dan dia tidak pernah tahu. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tahu doa kita dari yang banyak kita panjatkan kepada Allah, kapan dan di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah? Nggak ada yang tahu. Boleh jadi di saat itu doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga kita beruntung mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada dunia beserta isi. Kita mungkin berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ya. Jadi syaitan dia kembali lagi itu setelah azan dikumandangkan. Lalu kata Nabi SAW, hatta idza thuwiba lis-salati adbar. Ketika iqamat dikumandangkan, syaitan kembali apa? Lari, berpaling. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dikembali lari. Lari lagi, berpaling lagi. Subhanallah. Hatta idza qudiyat taswib aqbal. Ketika kumandang iqamat selesai, dia datang lagi. Ustaz, syaitan datang lagi, kita lagi sholat. Iya. Syaitan datang lagi. Nah, ngapain Ustaz kita lagi sholat? Di awal syaitan ingin menghalangi kita dari mendatangi masjid, dari mengerjakan sholat berjemaah. Tapi dia gagal. Ketika dia gagal, apakah dia kemudian berhenti? Anu udah gagal, udah tuh dia udah datang, udah jalan ke masjid, dia udah pakai pakaian rapi. Kalau dia tinggalkan kita di saat itu, kita beruntung. Tapi sayangnya dia tidak tinggalkan. Jadi jangan kira ketika kita udah berdiri ya di saf, udah menghadap ke arah kiblat, kita salat, syaitan biarkan kita, maka niscaya salat kita akan khusyuk Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tinggalkan kita, salat kita apa? Khusyuk insyaallah ta'ala. Tapi syaitan tahu ruh salat, inti salat ada di dalam apa? Ada di dalam apa? Kekhusyuan. Ruh salat, inti salat, nilai salat ada di dalam kekhusyuan, yaitu apa? Hadirnya hati kita ketika berdiri di dalam salat, bahwasanya kita tengah berdiri di hadapan Allah, kita tengah bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tengah memanjatkan doa-doa, mengharapkan keselamatan dari azabnya, mengharapkan keridhaannya, mengharapkan surga. Itu inti salat.
khusyuk, hadirnya hati kita di dalam salat. Kita tengah menghadap Allah, kita tengah berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, syaitan tahu, dia nggak akan biarkan kita khusyuk. Apa yang dilakukan oleh syaitan ketika iqamah telah selesai, orang-orang mengerjakan salat, dia, kata Nabi SAW, hatta yakhtir bainal mar'i wa nafsihi yaqul, ya, syaitan datang kembali dan dia membisikkan ke dalam hati orang yang sedang salat. Apa yang dia bisikkan? Fulan, uzkur kadza. Fulan, ingat ini. Kau tadi lupa kan? Kunci motor di mana kau taruh? Ketika sholat teringat oleh onde, kunci motor tadi di kedai kopi. Pati panjang orang cari tadi. Tamasuan di kantong tadi. Sedang sholat. Tadi lupa naruh dompet di mana? Onde, dompet dalam jok motor. Wala panjang mencari. Kira dia ingatkan dari siapa? Setan yang ingatin. Tapi pertanyaan saya, itu setan babe elok atau babe jaya kepada kita tu? Hah? Nak babe eloknya tu, nyengekkannya kita. Tadi kita lapan yang mencari-cari dompet, kunci. Dia di mana lah PPT 500,000 tadi. Pas dalam salat tak ingat, oh iya tadi beli token. Beli token. La haula wala quwwata illa billah. Tanya yang dilakukan oleh syaitan. Uzkur kaza, uzkur kaza. Fulan ingat ini, fulan ingat ini. Diingatkan oleh syaitan apa yang tadi sebelum sholat pikiran kita tengah apa? Sibuk memikirkannya. Subhanallah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika syaitan mengingatkan kita akan hal-hal yang tadinya kita lupa, kita disibukkan, kata Nabi SAW, hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Ketika syaitan datang membisikkan itu, sampailah orang ini pada akhirnya dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia apa? Salat. Tak ingat dia, ku rakaat keberapa aku ya? Kedua atau ketiga? Bapak Ibu pernah nak pada itu? Pernah nak pada itu? Berarti Bapak Ibu masuk dalam hadis kok. Masuk dalam hadis. Lupa dia. Udah berapa rakaat dia sholat. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, ketika muncul serangan syaitan di dalam sholat, mengingatkan kita, menyuruh kita untuk mengingat ini, mengingat itu, Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ta'awudz. Ustaz, kita bertauz, iya. Lagi sholat, tiba-tiba fikiran kita melayang ke kemana-mana, mengingat ini dan itu, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah 3 kali kemana? Ke kiri. Meludah, enak kalau ada ludah Bapak Ibu. Berang orang. Meludahnya itu meludah menghembuskan nafas saja. Menghembuskan nafas. Hanya nafas yang keluar dihembuskan 3 kali. Ya, meludah. Ketika muncul itu, Ustadz munculnya terkadang di saat ruku, di saat tidak ada masalah. Bapak Ibu, ta'awudz dalam keadaan di mana dia menyerang Bapak Ibu, ta'awudz. Kemudian meludah 3 kali ke kiri tanpa mengeluarkan air ludah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya terjadi, Ustaz kami betul-betul lupa Ustaz, rakaat bara kami salat, ya, kalau seandainya terjadi, maka Bapak Ibu bangun kembali bilangan rakaat Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu yakin. Yang paling Bapak Ibu apa? Yakin. Awak yakinnya Ustaz kayaknya lah 3. Bara keyakinannya 70% misalnya. Karena tadi rakaat pertama wala baca iko, rakaat kedua baca iko. Makanya pentingnya kekhusyuan itu, kita ingat rakaat pertama kita baca surat ini, rakaat kedua kita baca surat ini. Rasulnya ala baca itu kedua-dua tadi itu Ustaz. Berarti ya sudah, itu adalah rakaat keberapa? Ketiga. Nanti sebelum salam Bapak Ibu sujud sahwi.
Karena tadi ditimpa apa? Kerugian. Kalau seandainya ternyata memang bukan 3, nah sujud sahwi itulah yang apa? Menggenapkannya, menambalnya. Kalau 50-50 Ustaz, maka bangun dari rakaat yang paling kecil, bukan dari rakaat yang paling apa? Besar. Awak ragu Ustaz, 50-50 seluruhnya Ustaz, entah hampir entah 3 gitu. Maka bangun dari rakaat berapa? Ketiga. Ya, bangun dari rakaat ketiga. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Memang ada perbedaan pendapat mengenai sujud sahwi kapan sebelum, kapan setelah. Ya. Sekarang Bapak Ibu lakukan saja. Ditimpa kelupaan maka lakukan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya mengenai keutamaan azan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia, yaitu Abdullah bin Amr, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan. Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan apa? Azan. Faqulu mithla ma yaqulu. Mendengarkan Bapak Ibu, ini petunjuk Nabi kita yang mulia SAW. Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita tetap masih ngobrol? Atau apakah kita tetap masih bekerja? Tetap kita masih menonton? Ya, karena banyak di antara kaum muslimin, ya, entah apakah dia telah mengetahui petunjuk Nabi SAW ketika mendengar azan apa yang harus dia lakukan, atau dia memang tidak peduli dengan panggilan azan. Ya, Nabi SAW mengatakan apabila kalian mendengar, ya, muazzin mengumandangkan azan, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah oleh kalian seperti yang dia ucapkan. Ini yang harus kita lakukan sebagai muslim muslimah. Ketika mendengar azan, ucapkan seperti yang dia ucapkan. Apa yang diucapkan oleh muazzin? Lafaz azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kita mengucapkan apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mengucapkan apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma sallu alayya." Thumma sallu alayya. Kemudian setelah kita mendengarkan azan, kita menjawabnya, kata Nabi SAW, kemudian bersalawatlah kalian kepadaku. Ini Bapak Ibu ingat baik-baik. Pertama jawab azan. Kedua apa? Salawat buat Nabi. Jadi misalkan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Salawat lagi. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salawat. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat. Setelah itu Nabi bersabda, "Fa innahu man shalla alayya salatan." Sesungguhnya siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat. Siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, dengan mengatakan misalkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Bersolawat 1 kali. Tidak menghabiskan waktu kita yang banyak. Ya. Dan tidak membebani kita seperti mengangkat beban 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Tidak. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Berapa detik yang habis? Berapa beban yang kita pikul ketika mengucapkan itu? Tidak ada Bapak Ibu. Nabi mengatakan siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah subhanahu wa ta'ala
akan bersolawat untuknya 10 kali. Allahu Akbar. Kita cik bersolawat, Allah bersolawat untuk kita berapa? 10. Yang bersolawat siapa? Allah. Allah. Ini hadis juga menunjukkan kepada kita keutamaan solawat. Maka Bapak Ibu usahakan banyak bersolawat untuk Nabi SAW. Ketika kita lagi duduk sendiri, solawat buat Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau ala Nabiina Muhammad. Terus solawat Bapak Ibu. 1 kali solawat kita, Allah bersolawat untuk kita 10 kali. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, Allah bersolawat untuk kita? Iya. Taib, apa makna salawat Allah Azza wa Jalla kepada kita? Apa makna salawat Allah Azza wa Jalla kepada kita? Maknanya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus tahu, makna salawat Allah kepada kita adalah Allah mengampuni kita, Allah merahmati kita. Itu makna salawat Allah Azza wa Jalla buat kita. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni dosanya oleh Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin Allah Azza wa Jalla mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan rahmatnya kepada kita? Kita semua menginginkan itu. Subhanallah. Makanya oleh karena itu, orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi SAW, disebutkan dalam hadis yang lain, yang banyak bersolawat kepada Nabi SAW, lihat, di antara rahmat yang Allah turunkan kepadanya, Allah jauhi dia dari perasaan gundah, gelisah, galau. Kemudian Allah ampuni dosa-dosanya, Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya. Nah, Nabi SAW mengatakan, apabila kalian mendengar suara azan dikumandangkan, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Kemudian selesai itu, bersalawatlah kepadaku. Karena siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat untuknya apa? 10 kali. Kemudian apa kata Nabi SAW? Thumma salullaha liyal wasilah. Kemudian setelah itu, perhatikan Bapak Ibu, ini sunnahnya ini. Kemudian setelah itu, mintakanlah oleh kalian kepada Allah untukku wasilah. Kita disuruh oleh Nabi SAW setelah mendengar azan, menjawab azan, kemudian bersolawat kepadanya. Nabi suruh kita umatnya, mintakan oleh kalian kepada Allah wasilah untukku. Bapak Ibu bertanya, apa itu wasilah Ustaz? Wasilah Bapak Ibu adalah kedudukan yang tinggi dan mulia di surga Allah Azza wa Jalla. Kedudukan yang tinggi dan mulia di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memintanya Bapak Ibu? Itu di dalam doa setelah azan, zikir setelah azan yang Bapak Ibu baca. Apa zikir setelah azan yang Bapak Ibu baca? Allahumma rabbaha dzihid da'watit tamma was salatil qa'imah. Ati, lanjutkan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati Muhammadan al wasilata wal fadilah, artinya apa? Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Ya Allah, ini permintaan Nabi kepada kita Bapak Ibu, perintah Nabi kepada kita. Permintaan, ya Allah, Nabi minta sama kita, nyuruh kita, mohonkan kepada Allah agar Allah berikan kepadanya apa? Wasilah. Subhanallah. Kita yang mencintai Nabi SAW, akankah kita menolak permintaan Nabi? Kita mengaku cinta kepada Nabi. Kita mengaku cinta, kita umat Nabi. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita, ya, meminta kepada kita agar kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Lalu kita menolaknya Bapak Ibu sekalian? Apakah kita kemudian menolaknya? Subhanallah. Kalau kita cinta, segera penuhi. Toh yang diminta oleh Nabi SAW tidak besar, tidak sulit. Mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla untukku wasilah. Wasilah itu kata Nabi SAW, fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi dan mulia di surga. La tambagi illa li'abdin min ibadillah. Lalu kata Nabi SAW, kedudukan yang tinggi dan mulia di surga itu hanya pantas untuk seorang hamba, untuk orang hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi berharap wasilah itu Allah berikan kepada siapa? Kepada dia.
Itu cuma untuk orang Bapak Ibu. Makanya Nabi katakan kepada umatnya, wasalullaha liyal wasilah. Mohonkan kepada Allah agar Allah berikan wasilah kepada. Ya. Lalu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi SAW, wa arju an akuna ana huwa. Aku berharap semoga akulah hamba yang Allah berikan wasilah itu. Kemudian faman sa'ala liyal wasilah, Bapak Ibu, kalau Nabi mengatakan siapa saja yang memohonkan kepada Allah wasilah itu untukku, halat lahu syafa'ah, maka dia pasti akan mendapatkan apa? Syafaat dariku. Ya Allah. Kita sering berdoa kepada Allah semoga kita termasuk ke dalam golongan atau umat Nabi yang mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Nabi. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam umat Nabi yang mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Nabi. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini disunnahkan bagi kita untuk menjawab apa? Azan. Jadi kalau dikumandangkan azan, Bapak Ibu, Allah mau tanya dulu. Jangan mau tajulai. Kumandangkan azan, tutup empon dulu. Kumandangkan azan, hentikan kerja dulu, berhenti meeting dulu. Itu panggilan siapa itu? Saya mau tanya. Panggilan azan itu panggilan siapa itu? Panggilan Allah. Lalu kita ketika Allah memanggil, kita masih tetap berbicara, kita masih tetap sibuk. Ya Allah ya Rabbi. Seperti apa kedudukan Allah Azza wa Jalla di dalam diri kita? Kalau kita masih sibuk dengan dunia kita, sementara Allah Azza wa Jalla yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rizkinya kepada kita, kita tidak mengindahkannya, ya subhanallah. Ya. Nah, jadi disunnahkan Bapak Ibu, kemudian disunnahkan bersolat setelah azan, disunnahkan juga untuk memintakan wasilah kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya adalah hadis mengenai zikir setelah azan. Dan ini mungkin saya tidak bacakan, cuman Bapak Ibu harus tahu. Zikirnya kan Bapak Ibu udah hafal. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengatakan ketika mendengar panggilan, yaitu azan, selesai azan dia mengatakan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Yang sahihnya sampai di sini. Innaka, seterusnya itu tidak sahih dari Nabi SAW. Hadisnya tidak sahih. Yang sahihnya sampai sini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, yang membaca sampai wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta, kata Nabi SAW, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dia pantas mendapatkan syafaat pada hari kiamat dariku. Maka dia wajib mendapatkan syafaat pada hari kiamat dariku. Ini kita nggak bahas. Kemudian hadis berikutnya mengenai azan juga Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini Bapak Ibu dengarkan, ini sunnah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, barang siapa yang mendengar muazzin mengumandangkan azan, maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuh. Perhatikan. Yang mendengar azan dikumandangkan lalu dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu hafal sampai di sini? Hafal ya. Kemudian tambahkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada Bapak Ibu lakukan? Mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Nah, sekarang saya udah kasih tahu nih. Kapan baca itu Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kapan Bapak Ibu bacanya? Di antara ulama ada yang mengatakan setelah mendengar muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
kita jawabnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Di antara ulama ada yang mengatakan ketika kita mendengar lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagian lagi ada yang mengatakan setelah azan. Setelah azan. Berarti urutannya seperti yang tadi kita bacakan, sholawat, kemudian zikir, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah tadi, kemudian baru ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Keutamanya apa? Ghufira lahu dzambuh. Allah ampunkan apa? Dosanya. Ya subhanallah. Ini keutamaan azan Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak kita tidak mengetahui, tidak mengamalkan ini, dan kita telah melewatkan keutamaan-keutamaan yang banyak. Terakhir Bapak Ibu, dalam kajian kita pagi ini mengenai ini, karena ini kalau saya jelaskan satu-satu, pembahasannya mungkin ini udah pembahasan tentang hadis-hadis mengenai keutamaan azan yang keempat. Mungkin akan makan waktu yang panjang. Terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmizi hasan. Disahihkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la yuraddu bainal azani la ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Doa antara azan dan iqamah tidak akan apa? Tertolak. Pelajarannya apa? Bahwa waktu yang mustajab untuk berdoa salah satunya adalah antara azan dan apa? Iqamah. Yang istri mau mendoakan suaminya, anak-anaknya, doa di situ. Yang suami mau mendoakan istri dan anak-anaknya, doa di situ. Manfaatkan doa waktu itu untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, di dalam azan ini terdapat banyak pahala yang besar, terdapat banyak keutamaan, maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan itu. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari syaitan dan dari keterbatasan ilmu kami. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.